Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulak dan kita kembali lagi bermain Dortmund karir mode kita. Dan di sini kita bakal langsung aja bermain menghadapi Hertha di laga Bundesliga tentunya. Dan ini kita main home di Signal Iduna Park. Ya, jadi ini adalah matchday ke-31 ya anyway. Dan untuk Dortmund ini sendiri udah memasuki bulan April. Ini kemungkinan besar pertandingan kita yang terakhir di bulan April. Dan di match kedua di episode hari ini kita udah masuk ke bulan 5, yaitu bulan terakhir untuk musim kedua kita. Dan oke, untuk posisi sendiri kalian bisa lihat itu tadi masih dipimpin oleh FC Bayern dengan selisih poin yang cukup bisa dibilang jaraknya cukup besar sih. Dan ini Bayern juga mainnya gila banget. Jadi dia itu hampir dibilang menang terus. Kalau nggak salah kayaknya belum pernah kalah malah. Gila banget dia mainnya, konsisten banget. Dan di sini Erling Braut Haaland bakal berusaha untuk mengejar atau memperlebar jarak Haaland dengan Robert Lewandowski. Kalau nggak salah kemarin itu udah sama poinnya, sama golnya dengan Lewandowski yang memimpin top scorer Bundesliga. Tapi hari ini Erling Haaland akan berusaha untuk lebih memperlebar lagi jaraknya, atau kalau sama sih berarti iya sih, dia harusnya hari ini memperlebar jarak golnya dengan Lewandowski. Kalau nggak salah kemarin udah sama-sama 21 gol. Semoga aja Lewandowski nggak nyetak gol nih hari ini. Oke, dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Borussia Dortmund versus Hertha BSC. Come on Dortmund. Tuh kan Hazard. Oke, Phil Foden. Jadon Sancho. Dahoud. Sandro Tonali. Over the top Phil Foden. Oh! Untung aja Phil Foden-nya pendek cuy, kalau enggak, kalau Haaland tadi di situ tuh kemungkinan bisa merepotkan gawang dari ini, merepotkan kiper dari Hertha. Oke, Mario Rui. Wow, bagus banget. Offside ternyata. Wih gila, barusan lah di shoot dari sudut seperti itu baru loh. Kayaknya nggak pernah sebelumnya. Yahoo, oh, pelanggaran ya. Untung aja pak. Nah ini Torgan Hazard sih bisa nih. Kita lihat tendangan bebas. Sayang banget Royce nggak masuk dulu karena stamina-nya lagi berkurang ya. Jadi saya pasang Phil Foden aja di sini. Kalau ada Royce ini mantap sih. Karena dia tentunya pemain andalan kita untuk bola-bola seperti ini. Torgan Hazard, yes, lagi-lagi Hazard juga mampu membuktikan bahwa dia juga bisa diharapkan untuk tendangan bebas. Tuh kalian bisa lihat di pojok banget tendangan dari Torgan Hazard. Gila, walaupun agak lama tadi saya menentukan istilahnya targetnya gitu. Itu sulit banget untuk bikin pas di posisi sudut. Apa istilahnya tuh? Aim ya. Kalau main ini game tembak-tembakan gitu. Bidikannya itu susah banget. Beda halnya pada saat waktu ini ya, waktu FIFA 20 baru rilis itu masih bisa dibilang mudah. Oke, Arnold.
Good job. Jadon Sancho sekarang. Nice, kolong tadi tuh. Jadon Sancho sekarang. Coba kita coba crossing aja. Nah, sana ada Torgan Hazard. Masuk lagi dong. Gila Torgan Hazard. Wah. Iya, dia jadi bintang sih hari ini. Udah cetak brace kan di babak pertama. Tuh. Mantap banget dia ngambil posisi. Memanfaatkan umpan crossing dari Jadon Sancho dan berhasil menyundul bola masuk ke gawang Hertha. Yes. Jadi ini adalah gol keempatnya Hazard di Bundesliga. Ya memang sih masih sedikit banget lah ya, 4 gol doang dalam, bisa dibilang udah mau semusim nih. Karena memang Torgan Hazard juga sempat cedera kan kemarin, jadi waduh. Wah, crossing juga mereka. Oh, kenapa tuh? Offside lagi. Oke. Oh, si Arne Meyer bakal pindah ke Bolonya ya. Delik kasih ke Trent Alexander-Arnold. Dahoud. Nah. Sekali, come on, yes. Astaga. Kurang siap tadi Jadon Sancho untuk lari. Nah, oke, come on. Crossing lagi-lagi di sana ada Phil Foden. Aduh. Kraft berhasil meninju bola keluar. Dan udah menit 45. Bentar lagi selesai. Waduh. Dipotong mulu umpannya Haaland. Oke. Nah. Ya, dan itu dia. Selesai sudah untuk babak pertama kita. Dan kita langsung lanjut aja kick off babak kedua. Aduh, di sini saya harap banget Haaland bisa nyetak gol loh. Paling enggak ya 1 gol aja, Pak. Yang penting ada di tiap pertandingan Haaland masuk. Hazard kasih ke Phil Foden, langsung kasih lagi ke Hazard. Astaga, Roge Mesa di sana bisa melakukan intercept. Ke Dahoud. Wah. Lowen. Torgan Hazard kejar. Oh, aduh. Crossing dia. Nah, Delik bagus banget. Akraf Hakimi. Kasih ke Haaland. Phil Foden. Oke. Nah, mantap banget skillnya tadi. Phil Foden. Astaga. Oke, pergantian pemain dari Hertha. Sepertinya kita juga bakal ganti pemain nih harusnya. Oke, jadi saya bakal masukin Royce sih. Tuh, kalian bisa lihat stamina-nya cukup berkurang. Dan untuk Sandro Tonali mungkin kita ganti dengan Llorente ya. Di sini, dan Hakimi saya bakal ganti dengan Arnold aja, Hakimi aja kali. Kita ganti dengan Paslak. Oke. Ya, dan 3 pemain sekaligus diganti oleh Borussia Dortmund. Nah, Marco Reus juga nih calon-calon top skor nih. Bisa aja dia nyalip Erling Haaland. Marco Reus. Oke, Reus. Masih Reus, come on. Kasih ke belakang dulu.
Nice, Mark Royce, come on. Mantap banget, baru masuk juga dan langsung mencetak 1 gol untuk Dortmund. Yang membuat skornya sekarang menjadi 3-0, kita menang telak nih. Ini sih sayang banget Julian Brandt lagi cedera kan, jadi kita kehilangan banget sebenarnya sosoknya Brandt. Nah, kalian bisa lihat ini gol ke-19-nya ya. Jadi berarti kalau untuk mengejar Haaland itu sama Lewandowski itu butuh 2 gol lagi untuk menyamai ya. Tapi kayaknya Lewandowski udah nyetak gol lagi nih. Nah, Royce, come on. Masih Mark Royce. Waduh. Jadon Sancho. Erling Haaland. Kasih ke Sancho. Royce tuh. Come on. Ya elah. Darida. Woi. Oh, Llorente. Ayo Llorente, kejar dong. You boys. Oh. No. Arnold. Oke, ini siapa lagi nih yang masuk? Kasper. Berarti udah 3 ya ini. Hertha ganti pemain. No, gila. Wih, gila, hampir aja masuk. Kena tiang tadi. Tuh, wah, untung aja tiang luar, Pak. Bukan tiang dalam. Kalau tiang dalam itu udah bisa-bisa berbuat gol sih. Erling Haaland, Erling Brot Haaland, no, aduh masih off target cuy. Ya tipis sih, cuman sayang banget gitu loh. Nah, Llorente dapat tadi, Royce, Haaland, balik lagi. Astaga. Sancho, waduh. Oke, Arnold, Dahoud, Erling Haaland, no, Erling Haaland, come on. Jangan. Oke, Erling Haaland. Yes, akhirnya. Sempat di tackle sih tadi, cuman nggak kena kayaknya. Kita bakal lihat dulu replaynya. Tuh bodinya Haaland mantap banget. Nah, yang saya bilang nih, kayak di shoot dari posisi kayak gini. Oh gila, finishingnya Haaland mantap banget. Nah, 21 kan tadi, sekarang nyetak gol jadi 22. Oke. 4-0. Lowen, Simon. Nah, Arnold bagus banget. Astaga, bisa nih serangan terakhir. Astaga. Udah nggak bisa sih. Oke, dan itu dia full time whistle. Dan Dortmund keluar sebagai pemenang dengan skor yang cukup memuaskan, 4-0, dan gol pertama kita itu luar biasa bagus sih. Dari tendangan bebas Thorgan Hazard. Nah, kalian bisa lihat untuk match pack-nya kita punya 10 shot, 10 kali percobaan, 6 kali on target dan 4 berbuah gol. Sementara Hertha sendiri punya 2 shot, 1 shot on target. Dan tentunya ya siapa lagi kalau bukan rating tertinggi didapatkan oleh Thorgan Hazard, 9,6.
Haaland juga 9,5 sih, cukup tinggi. Dahoud 9,1, oke, menarik banget. Dan kita langsung aja advance dan kita bakal cek dulu untuk posisi sementara di Bundesliga dan juga top scorer sementara nih. Oke, dan ini dia untuk posisinya. Ya masih sama sih untuk posisi klasemen 1-2 ini. Ya karena saya bilang tadi kan 81 poinnya itu cukup jauh dari FC Bayern dengan Dortmund. Kemudian untuk posisi ketiga ada Leipzig dan Frankfurt, posisi keempat Schalke kelima, Leverkusen 6. Dan ya di sini kalian bisa lihat untuk posisi terbawah ada Union Berlin, Freiburg sama Hannover. Kayaknya nggak berubah sih untuk posisi terbawah ini. Masih Union Berlin juga kan. Kemudian Lewandowski nggak nyetak gol loh. Jadi Haaland udah berhasil di posisi pertama ya. Dengan 22 gol. Royce bakal menyusul sih, bisa sih ini. Bentar, kita bakal cek dulu pertandingan kedua kita. Nah, kan udah terakhir kan di bulan April nih, seperti yang saya bilang tadi. Untuk Mei sendiri, nah ini kesempatan kita sih. Di pertandingan terakhir Bundesliga ternyata kita berhadapan dengan FC Bayern. Dan kesempatan terakhir kita untuk kalahin Bayern nih. Tapi walaupun kita menang sekali, tapi tetap aja sih masih belum bisa menyamai poin dari FC Bayern. Oke, dan di sini terakhir finalnya DFB Pokal kita berhadapan dengan Leipzig ya. Oke, jadi kita bakal langsung lanjut ke pertandingan kedua kita di episode hari ini. Kita bakal dijamu oleh Werder Bremen. Jadi 2 pertandingan hari ini adalah pertandingan Bundesliga semua. Dan ya, kita langsung aja masuk ke tim manajemen dulu. Kita atur sedikit untuk line up-nya. Nah, di sini saya bakal mainkan Dembele dan juga Len Bailey sebagai winger kita. Kemudian Gonzalo Guedes juga. Ini kenapa moralnya Haaland jadi kurang bagus ya? Waduh, apa karena kurang jam main atau gimana nih? Tapi nggak mungkin lah ya, karena role-nya Haaland itu udah masih dibilang bukan role yang important atau krusial gitu. Kalau nggak salah masih sporadik sih. Jadi nggak mungkin karena kurang main atau gimana ya. Oke, Royce bakal turun sebagai kapten, kemudian Sandro Tonali, jangan Sandro Tonali, Marcos Llorente aja di sini. Kemudian untuk Hummels, saya bakal duetkan dulu De Ligt dengan Mario Hermoso di sini, atau turunkan aja De Ligt dulu ya? Enggak sih, jangan. Nanti di babak kedua mungkin baru Sagado masuk. Oke, jadi ini aja sih untuk squadnya, dan untuk kiper saya mau pasang Nubel di sini. Dan kita mungkin langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Oke, jadi ini dia markas dari Werder Bremen. Dan hari ini hujan ya. Dan wow, kita udah masuk ke bulan 5 anyway. Di tanggal 2 Mei kalau nggak salah, 1 Mei ya. Nggak tahu, yang jelas kita udah masuk ke bulan Mei. Tadi saya lupa tanggal berapa nih kita menghadapi Werder Bremen. Tapi ini bakal menjadi ya mungkin sekitar 2 episode ke depan atau 3 episode itu kita udah selesai sih untuk musim kedua ini. Nah, yang kayak gini nih, player to watch kalau di Bundesliga ini otomatis dia layarnya nggak bakal hilang tuh, player to watch warna putih semua, dan itu mengganggu banget tuh Bundesliga, La Liga maksudnya. Di La Liga ya, kalau kita main Real Madrid, kemungkinan nanti kalau saya pakai tim Road to Glory itu kemungkinan saya nggak bakal ambil tim dari La Liga sih, karena selain daripada masih ada beberapa bug di situ, yang utamanya tuh layar yang putih ya di situ. La Liga juga itu paling sering kena copyright, jadi kemungkinan nggak bakal saya pakai sih tim-tim di La Liga. Kemungkinan bakal main di ini aja, Inggris mungkin. Walaupun Inggris juga Premier League itu sering juga kena copyright, tapi nggak sesering di La Liga. Dan nggak ada layar-layar putih kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang nanya, bang kapan mulai Road to Glory-nya? Nanti Road to Glory bakal saya mainkan pada saat MU selesai, karena MU tinggal semusim lagi nih. Jadi musim keempat ya sekarang MU. Nah, ini juga untuk Dortmund, ini sekedar info aja untuk teman-teman yang penasaran juga.
Bang, Dortmund ini mau main berapa musim? Ini saya mainkan rencananya 3 musim aja. Jadi setelah musim ini selesai, kita bakal masuk ke musim ketiga. Nah, itu adalah musim terakhirnya Dortmund. Kemungkinan juga Real Madrid seperti itu. 3 musim aja. Karena saya bakal fokus di Road to Glory untuk series FIFA. Dan untuk series PES sendiri, kalau udah selesai ini Sheffield, ya bakal lebih sering ini aja upload untuk Liga-Liga Indonesia. Tapi nggak tahu juga sih itu Liga Indonesia yang kayak PSM Makassar itu gimana ya, soalnya juga sebenarnya banyak teman-teman juga yang keganggu dengan masalah option file yang nggak lengkap gitu, jadi pada malas juga kan nontonnya. Tapi nggak tahu ya, semoga aja dapat saya option file yang terbaru lagi. Memang sih agak apa ya, jelek banget gitu untuk yang di PS4 option filenya. Royce, come on. Aduh, lolos dong. Lolos, Pak. Astaga, gila. Lolos loh dia. Tuh, entah kenapa dengan pemain-pemain Werder Bremen membiarkan Royce sebebas itu. Dan 1-0 sekarang untuk Borussia Dortmund. Ya, jadi berarti gol ke-20-nya Royce nih. Mantap, bisa nih, bisa ngejar dia. Apalagi Robert Lewandowski kemarin di pertandingan sebelumnya dia nggak nyetak gol. Jadi ini kesempatan banget untuk dua pemain kita, Erling Haaland dengan Royce, untuk menyalip Uley sekarang, menyalip top scorer sementara Bundesliga yaitu Robert Lewandowski. Dembele kosong, mantap banget. Rubol dari ini, Gonçalo Guedes tuh. Dembele, gila nggak masuk Pak, aduh. Finishingnya kenapa Dembele kayak gitu? Tendangannya kenapa off target, Bung? Wah, peluang Pak itu. Delik, nah mantap banget. Delik makin hari makin bagus loh dia. Dan Bailey kasih ke Gonçalo Guedes, Mark Royce. Woi, sit, aduh. Lucas Torreira sekarang, Lucas Torreira. Nah, Gonçalo tuh, aduh. Akraf Hakimi yang makin hari juga makin saya lihat speednya makin bertambah. Nah, Royce lagi bisa ke Royce, come on Royce, yes, brace dong hari ini sang kapten kita. Jadi udah sama berarti 21 gol kan. Bagus banget kerjasamanya dengan Gonçalo Guedes yang melakukan umpan ke belakang tuh tanpa melihat posisinya Royce. Dan akuratnya bagus lah untuk akurasinya tendangan Royce dan juga umpannya ini tadi Gonçalo Guedes. Oke, bisa. Waduh, gila. Berarti kalau dia berhasil nyetak 1 gol lagi berarti udah menyamai Erling Haaland nih. Kalau dia bisa hat-trick di sini. Wow, masih Royce, come on. Nice. Gila, mantap sih, makin bagus loh mainnya Royce. Ya elah, Dembele. Oke, Delik lagi-lagi, bagus banget. Aduh. Hermoso kejar Hermoso. No, diblok sama Delik lagi. Good job banget Delik. Nah, dapat Royce tuh. Oke. Royce. Come on. Masih dapat Royce. No. Aduh. Mohwald. Walker Peters. Oke, dan offside ternyata.
Torreira. Ya elah. Oke, ada berapa menit tuh? 3 menit ya? Added time ya? Untuk babak pertama. Walker, no. No! Wih, gila, hampir kebobolan. Oke. Hampir aja, Pak. Sit. Harusnya selesai, Sit. Belum loh. Oke lah, 1 serangan kalau gitu. Ya. Dan kita langsung lanjut aja ke babak kedua. Torreira, Ousmane Dembele, Arnold. Gonçalo Guedes kasih ke Lucas Torreira lagi-lagi. Over the top, Gonçalo Guedes di sana. Gonçalo, come on. Waduh, nggak dapat dia bolanya. Damian, no. Nubal. Corner kick sekarang. Wah. Pero. Hermoso. Nubal lagi-lagi. Oke, Len Bailey, come on. Ayo. Oke, nggak bisa dikejar ternyata. Osing di sana, ada Ousmane Dembele. Dembele. 3-0. Dan asis dari Len Bailey tadi bagus banget. Dia dari setengah lapangan bisa dibilang dia lari ya. Dan tembus sampai di daerah pertahanan lawan tuh. Dan langsung memberikan umpan crossing aja ke tengah. Dan Ousmane Dembele berhasil dengan baik melakukan sundulan ke gawang dari Werder Bremen. Dan bolanya itu sempat mantul ke tanah dulu baru masuk. Emang agak sulit sih diprediksi bola kayak gitu yang mantul kan. 3-0 sekarang. Oke, di episode hari ini sepertinya Dortmund lagi on fire sih. Kita rata-rata menang gede. Dan clean sheet juga kan. Mulai. Pelanggaran sih. Mahwal di sana ada siapa tuh? Oke, langsung aja Nubel menangkap bola. Nah, over the top. Bagus sih. Kali ini gilirannya Gonçalo Guedes nih. Gonçalo Guedes, come on. Kosong banget tadi posisinya. Dan lagi-lagi kalau nggak salah tadi Len Bailey lagi yang melakukan umpan tadi itu. Jadi asisnya 2 kali kayaknya. Tapi nggak ini sih, nggak dihitung asis kalau tadi ini. Karena udah berapa kali sentuhan tuh dari Gonçalo Guedes. Karena sempat lama di dribble kan bolanya. Oke, gol ke 9 ya. Gol ke 10. Bentar, kita mungkin saatnya ganti pemain sih ini. Kita istirahatkan dulu Marco Reus. Ya, walaupun saya berharap tadi bisa Aduh, sorry nggak dinaikin tadi si Phil Foden ataupun Penglin. Ya udahlah, kita mainkan full aja Reus di sini. Biarin aja. Dan untuk Alexander Arnold saya coba istirahatkan ya.
Nah, Zagadou bisa masuk nih, tapi saya mau gantinya Achraf Hakimi sih. Kan Zagadou juga bisa left back. Kita coba left back aja untuk Zagadou dulu. Dan ya biarin aja kali ya untuk pemain depan kita main full, oke? Biarin aja. Kali aja Reus bisa hat-trick ntar. Brosinski ya namanya. Ada Klosterman di sana. Delik mencoba. Oke. Oke, Royce, come on. Royce. No. Kasih ke Dembele aja tuh. Royce lagi-lagi, come on, di shooting. Yes! Hat-trick dong. Bener kan kata saya? Kosong tadi posisinya. Dan itu artinya dia udah menyamai golnya Erling Haaland nih kalau gini. Wah, bakal ketat nih persaingan top skor. Keras banget itu loh tendangannya. Dan asis Ousmane Dembele tadi. Gila, kalau nggak salah di musim pertama juga Royce kan yang top skornya untuk Dortmund sendiri. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Dan di musim kedua juga, walaupun di awal kemarin sempat ngedrop kan awal musim kedua, tapi ternyata pas semakin mendekati akhir musim kedua semakin bagus Marco Reus-nya. Astaga, pelanggaran. Lima 5-0 loh. Cuman ini sayang banget kita gugur kemarin ya di Liga Champions. Aduh, itu mengecewakan sih. Dari Atletico de Madrid. Oh, itu kalau kita masih istilahnya masih lolos ke babak. Astaga, no, aduh, kecolongan kita di menit-menit akhir, gagal clean sheet. Aduh, tembus 4 tendangan dari nomor punggung 9. Ini kayaknya pemain baru sih masuk. Waduh, ini gol kelimanya di Bundesliga. Martin Harnik namanya. Oke. Alah, mau fault. Sahin. Udah menit ke 90 nih, harusnya udah selesai. Ini kocak sih kalau bisa mereka sampai nyetak 2 gol. Oke, jangan. Oke, nice banget. Nubal ditinju aja keluar bolanya. Tapi masih didapatkan oleh pemain. Oke, itu dia selesai ternyata. Wasitnya cukup kejam sih. Karena masih bolanya kan masih di kakinya pemain-pemain ini, Werder Bremen. Tapi mungkin wasitnya bilang ya walaupun dia nyetak gol juga di sini, dia benar-benar tetap juga nggak bakal mengubah apapun sih sebenarnya. Karena kita udah jauh banget istilahnya, udah mencetak 5 angka. Oke, 10 Pak sempurna rating dari Marco Reus. Kita lihat dulu ya. 10, kemudian Gonçalo Guedes 9,5. Oke, penyerang kita bagus-bagus semua nih. Di atas 9 semua nilainya. Wow. Dan ya, kita punya lah sebenarnya, wih gila dikit. Astaga. Jadi hampir dikatakan semua percobaan kita berbuah gol. Kalian bisa lihat 6 shot, 5 on target dan 5-5-nya berbuah gol. Jadi cuma 1 doang shot yang miss gitu. Wow, ini bagus sih, bagus banget. Dan jarang-jarang kan kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kita nyetak 5 gol itu biasanya itu peluang kita atau percobaan kita itu sudah mencapai belasan gitu. Dan hari ini malah nggak nyampe 10. Cuman 6 doang dari... Waduh, keren banget sih. Oke, jadi kita bakal cek dulu untuk standing kita di Bundesliga nih. Kita lihat ya. Ya, masih cukup jauh sih. Masih ada 7 poin nih jarak kita dengan FC Bayern. Kemudian ya di bawah masih belum ada yang berubah. Ini sih kayak yang berubah. Hannover menggeser Hamburg sih. Itu kayaknya yang berubah.
Dan untuk top scorer sendiri kalian bisa lihat, nah, 2 pemain Dortmund udah di atas nih, selisih 1 gol dari Robert Lewandowski. Semoga bertahan terus ya sampai akhir musim kedua kita ini. Oke, jadi next episode kita bakal berhadapan dengan Hamburg ya. Jadi ini adalah salah satu tim yang terancam terdegradasi. Kemudian juga FC Bayern. Jadi di episode berikutnya itu adalah 2 pertandingan Bundesliga kita yang terakhir. Nah, untuk episode selanjutnya adalah pertandingan terakhir juga untuk DFB Pokal. Di final kita berhadapan dengan Leipzig. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah menonton, yang udah komen, yang udah support channel ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.